Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Zaman. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Gratis. Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini buat terus upload video terbaru. Are you ready? Kalau nggak direvisi lagi, maka judul video ini adalah Muslim Harus Kaya. Niatin naikin omset sampai 10 kali lipat dalam setahun. Gini caranya. Oke teman-teman, learning point dari sharing video kali ini adalah pertama, setiap orang sebenarnya bisa naikin omset. Caranya jual produk. Tapi belum punya produk sendiri. Gimana dong? Udah, saya jamin sebenarnya kamu udah punya produk sendiri. Nanti saya jelasin ya. Yang kedua, teknik ngejual produk biar laris manis. Buat yang masih bingung juga, makanya tonton video ini sampai tuntas. Yang ketiga, teman-teman juga akan jadi paham gimana cara mengubah potensi jadi kompetensi. Emang apa itu potensi dan kompetensi? Saya akan kupas tuntas di video ini. Karena gimana pun, yang bakal bikin kita jadi lancar dalam hal apapun, ya kompetensi, bukan potensi. Keempat, kemudahan teknologi hari ini bukan hanya keberuntungan miliknya generasi milenial dan Gen Z aja. Tapi kita juga. Saya revisi deh. Saya aja yang mewakilin generasi X. Ya, kita juga sangat bisa manfaatin internet buat jadi sumber penghasilan yang nggak terbatas. Gimana caranya? Itu juga yang akan dibahas. Tapi versi saya ya. Yang kelima, paham cara manfaatin peluang bisnis modal 0 rupiah. Emang ada? Ada dong, dan saya buktinya. 6. Teknik menggunakan marketing langit dan subliminal message. 7. Teknik menggunakan panduan smart goal setting. Oke, kita mulai dulu dengan pembukanya ya. Jadi selama 2 bulan ke belakang, saya banyak pertanyaan yang datang. Bertubi-tubi. Kenapa nggak bikin video lagi? Ada apa nih? Kok nggak nge-vlog lagi? Dan banyak juga prasangka yang beragam nyikapin ini. Macem-macem lah. Ya, rasanya emang hampir 2 bulan atau mungkin lebih saya nggak bikin video. Jadi dengan penjelasan learning point barusan, mestinya udah mulai kejawab ya. Pelan-pelan nanti saya jelasin lebih dalam. Tapi sebenarnya sih di video-video sebelumnya juga saya udah pernah nyampein. Saya emang lagi ngurangin beropini tentang kondisi bangsa ini. Terutama pendapat para tokoh politik yang kerap bikin bingung. Jadi udahlah, sekarang mah yang pasti-pasti aja. Emang apa yang pasti itu? Berjuang buat kebangkitan ekonomi umat. Ya, ekonomi memang sebenarnya justru sering jadi faktor yang melandasi orang berperilaku. Termasuk perilaku politik. Kita lihat sendiri kan, dengan mata kepala sendiri. Banyak yang manfaatin jabatan politiknya justru buat ngeruk harta negara. Yang notabene-nya ya harta kita semua, rakyat Indonesia. Tapi saya masih menaruh hormat buat para politikus bersih. Saya revisi, bukan masih. Tapi saya sangat respect buat politisi muslim yang tetap istiqomah terus memperjuangkan aspirasi umat Islam. Harus kita support. Nah ini, bentuk supportnya apa? Balik ke soal awal tadi. Yang kerap jadi motif orang berperilaku jauh lebih banyak karena di situ ada ruang ekonominya. Ada duitnya. Nah, di titik inilah saya bertekad untuk lebih banyak berjuang di wilayah pengembangan ekonomi umat. Maksudnya gimana sih? Konkretnya gimana sih? Saya jelasin. Selama November ke Januari ini, selain memang akhir tahun dan awal tahun yang emang selalu banyak kerjaan di perusahaan konsultan training SDM yang saya punya, saya juga sedang mulai masuk ke bisnis-bisnis retail. Kenapa harus bisnis retail? Ya karena disitulah dana umat banyak bergulir. Yang selama ini justru banyak disedot dananya sama pihak asing. Ini yang harus kita sama-sama rebut kembali, Bung. Setuju ya? Bisnisnya apa? Nanti saya ceritain di video selanjutnya. Biar enak bahasnya ya. Nanti saya akan kupas tuntas rahasia dapurnya. Kok rahasianya dibocorin? Ya nggak apa-apa.
Mudah-mudahan jadi sedekah ilmu ya. Amin. Nah, terus judulnya Muslim harus kaya. Cara naikin omset 10 kali. Gimana maksudnya? Ya, ini cerita yang saya mau share ke teman-teman. Saya memang belum punya omset triliunan. Saya juga belum punya omset sampai ratusan miliar. Tapi justru itu, saya ingin sharing ke teman-teman. Pengalaman saya yang lagi berproses aja udah bisa buktiin. Bisa naikin omset sampai 10 kali lipat dalam setahun. Jadi, ayo kita sama-sama. Di titik yang sama, kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama jadi media umat Islam untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkah. Kita jadi salah satu muslim yang dapat ulun tangan bantu pengembangan rumah tahfiz, bantu muslim di Palestina, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk umat ini. Pasti mau kan? Jadi orang yang gak mesti pikir panjang buat bantu sesama muslim. Sekarang gimana caranya biar omset kita bisa naik bahkan sampai 10 kali lipat? Kunci pertama, yakin kita bisa mencapai itu. Ya, kok klasik sih kuncinya? Ya, emang itu kuncinya. Mau gimana lagi? Jadi yakin dulu aja. Buat yakin itu gratis, gak bayar. Dan banyak yang berhasil mencapai 10x. Kenaikan omset sampai 10 kali, kita singkat jadi 10x ya. Jadi memang ada tekniknya. Dan mungkin juga banyak tekniknya. Tapi yang saya pakai memang lebih banyak teknik marketing langit dan subliminal message. Nanti saya ceritain detailnya. Intinya dulu ya, kalau kita yakin, maka apapun prosesnya bakal ketemu solusinya. Tapi kalau kita di awal udah ragu, solusi semudah apapun nggak bakalan kita dapetin. Kenapa? Ya karena frekuensinya beda. Kalau gelombang radio deh ya, kalau letak yakin itu ada di frekuensi FM, kemudian kita nyarinya selama apapun, nggak bakalan dapet kalau di AM. Ya kan? Kunci kedua, kita harus punya produk. Bahan dasar naikin omset, kan mesti ada produknya yang kita jual. Iya kan? Tapi saya nggak punya produk bang. Jadi gimana dong? Nggak bisa dong naikin 10 kali lipat. Kalau ada yang punya pendapat atau pertanyaan kayak gini, maka jawaban saya bisa. Karena setiap orang sebenarnya punya produk. Nah, bingung ya? Nah, itu sebagian ada yang nggak bingung. Berarti udah sepersepsi kita. Buat yang masih bingung, gini, saya bilangin. Produk itu potensimu. Dan setiap orang pasti punya potensi. Itu mah paketan kita diciptain sama Allah. Setuju kan sama kalimat yang barusan? Ya, Allah udah ngasih bahan dasar potensi buat kita semua. Jumlahnya pun sangat banyak. Sekarang, udah tahu potensimu apa aja? Kalau belum, hubungi psikolog terdekat. Minta di psikotes. Nanti keluar tuh hasilnya. Banyak banget potensi kamu. Tapi cara singkatnya, potensi itu, ya apa yang kamu senengin. Apa yang kamu tahu. Termasuk, apa yang pernah kamu lakukan. Banyak kan? Pasti banyak banget dah. Kita belajar dari nol. Kita belajar dari SD. Bahkan dari TK. Atau malah ada yang dari playgroup. Sampai sekarang udah besar kayak gini. Pasti banyak banget yang kita tahu. Yang kita senengin. Yang mampu kita lakukan. Saya kasih contoh ya. Dari pengalaman saya sendiri. Yang juga saya yakin banyak juga dilakukan sama orang lain. Waktu SD. Saya suka es gedang. Gedang itu pepaya. Kalau orang Sunda bilangnya gedang. Jadi saya tanya ke orang tua gimana cara bikinnya. Ternyata gampang. Gedang itu dipotong kecil-kecil, terus dimasukin ke freezer. Udah jadi. Terus saya ajakin teman-teman buat jualan. Laku. Tahun berapa itu ya? 88-an kali ya. Waduh, ketahuan udah tuanya ya. Waktu SMP bikin kaos kelas. Bikin sweater komunitas. Saya yang ngurusinnya tuh. Ngajak teman-teman 1-2 orang. Barengan gitu. Lumayan tuh. Profitnya gede. Bisa buat uang jajan beberapa minggu. Waktu itu kita cari tempat bikinnya di daerah Jalan Suci. Di Bandung. SMA. Nah ini yang udah lebih retail. Karena rutin tuh. Dalam seminggu bisa 2-3 kali. Apa bisnisnya? Kolektor fotokopi. Jadi dulu biasa.
tiap pelajaran tuh kan pasti ada aja materi yang harus difotokopi. Jadi saya sama teman-teman ngumpulin duit tuh dari teman-teman yang lain. Kita yang fotokopiin. Dan ada lebihnya. Receh sih, tapi kalinya banyak bro. Masuk kuliah. Nah ini udah lebih serius lagi bisnisnya. Produksi kaos sablon, jualan baju bekas. Dulu sempat tren tuh di awal-awal masuk baju bekas. Dari mana tuh? Cina, Korea dan sebagainya lah. Produksi cemilan dingelok, puding colok. Dulu belum rame makanan berbahan puding. Buka wartel, warung telepon. Dulu juga belum ada HP, jadi rame tuh wartel. Kalau nelpon di telepon umum, anak-anak muda waktu itu gengsi. Buka warnet, warung internet. Soalnya waktu itu juga sangat terbatas akses ke internet. Sampai jelang nikah tuh. Saya ingat tahun 2003. Modal nikah pun ya dari bisnis-bisnis itu. Sempat juga produksi makanan jamur, produksi packing snack, laundry, dan ada lagi lah beberapa. Saya jadi lupa. Sampai akhirnya saya dan keluarga dapat musibah 3 bulan sebelum nikah. Rumah orang tua yang dijadiin tempat usaha saya waktu itu kebakaran. Habis usaha saya. Sekitar 7 komputer, alat-alat sablon, habis. Tapi tabungan masih ada. Jadi dilanjut teruslah nikahnya sesuai rencana. Setelah nikah, akhirnya saya sempat juga tuh jadi sarjana kebanyakan. Yang langsung ngelamar kemana-mana. Ya karena modal usahanya juga udah habis. Keterimalah saya di salah satu perusahaan waktu itu. Dan sambil kerja mulai kepikiran lagi buat ningkatin penghasilan. Jadi saya coba nulis. Karena waktu itu pas ngerjain skripsi ternyata seru juga ya. Nyobalah nulis buku 7 kali bolak-balik revisi berbulan-bulan itu. Dan akhirnya jadi juga tuh buku. Dan terbitlah di toko-toko buku ada ya dijual. Nah, dari gaji tempat saya kerja yang di bawah UMR waktu itu, dulu sekitar 1 jutaan ya. Di tahun kedua, saya bisa tingkatin sampai 10 kalinya. Dari mana yang 9 jutanya? Ya dari royalti buku tadi. Plus memang waktu itu juga sampai jual makanan. Bikin lagi buku kedua, nggak sampai 7 kali lagi tuh revisinya. Karena polanya udah mulai ketahuan. Buku ketiga, keempat, dan seterusnya sampai yang terakhir kurang lebih di 15 bukuan saya pernah bikin. Nah, buku-buku saya memang banyak di kajian psikologi populer. Lumayan juga tuh. Sampai sekarang masih masuk juga itu royaltinya. Nah, di perusahaan tempat saya kerja yang pertama, akhirnya berhenti. Karena kantornya pindah dan jaraknya jadi jauh. Resign lah. Masuk ke perusahaan kedua, bersamaan dengan saya mulai ngajar di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Sekitar tahun 2006-an lah. Sampai sekarang masih. 2 kali bekerja di perusahaan, akhirnya saya putusin buat bikin perusahaan sendiri. Sampai sekarang. Bergerak di bidang konsultan psikologi dan manajemen. Bidang bisnisnya, ya bantu perusahaan dalam melakukan rekrutmen dan training pengembangan sumber daya manusia. Di bisnis terakhir inilah, akhirnya saya juga bisa ningkatin lagi pendapatannya 10x. Dan sekarang saya lagi kembali berikhtiar buat 10x lagi. Dengan masuk ke beberapa bisnis retail dengan memanfaatkan teknologi digital. Oh ya, hampir kelupaan. Satu sumber pendapatan baru dalam setahun terakhir ini. Sebagai YouTuber. Ya, meski awalnya nggak diniatin sebagai tambahan penghasilan, tapi kalau transferannya udah masuk ke rekening saya, ya dipakai juga. Oke, kunci ketiga dan selanjutnya kita sambung di video berikutnya ya. Ini kita coba close dulu sampai kunci kedua. Ya, saya yakin dengan sharing sebagian kecil kisah tentang diri saya ini, teman-teman sekarang jadi punya gambaran. Teman-teman sudah mulai bisa mengingat-ingat lagi apa yang pernah dilakukan, apa yang disenengin dulu, apa yang menjadi obsesi lama. Semuanya mungkin untuk dilakukan lagi. Semua pengalaman hidup itu menyimpan data yang sangat-sangat penting. Sebagai data potensi yang bisa kita manfaatin jadi kompetensi. Buat jadi sumber penghasilan tambahan atau buat ngembangin bisnis yang udah jalan. Apa yang udah pernah kita lakukan? Apa yang udah pernah kita tahu? Apa yang udah biasa buat kita? Percayalah.
Bagi banyak orang di luar sana, pengetahuanmu sangat berguna. Kemampuanmu sangat dibutuhkan. Sharing pengalamanmu begitu dinantikan. Dan itu bisa jadi sumber penghasilan baru. Maka di titik inilah, olah pengetahuanmu, kemas pengalamanmu jadi sebuah produk baru yang menarik, yang bikin orang lain tertarik, yang bikin orang lain penasaran pengen tahu. Dan jual produk itu dengan kepercayaan diri. Karena kamu tahu persis hal itu. Karena kamu ahli di bidang itu. Dan ingat, manfaatin semua saluran medsos, website, dan semua teknologi digital ke dalam usaha kamu. Oke, jadi sekarang apa potensimu? Sebutin di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa kerjasama. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau menginfokan bisnisnya, boleh banget. Sampaikan juga di kolom komentar. Nanti kita bahas di video berikutnya. Salam kebangkitan ekonomi umat.